Halo, what's up everyone? Hari ini kita akan mereview Vivo V27 5G yang harganya sudah turun. Dan gak hanya itu, tapi juga di rentan harga 5 jutaan. Bisa jadi pesaing utamanya itu adalah Samsung Galaxy A54 bahkan Poco F5. Nanti kita akan bandingkan tipis-tipis dengan Poco F5, bagaimana dengan experience-nya, baterainya, sampai sektor kameranya. Yuk kita mulai videonya. Pertama, dari paket pembeliannya, Vivo V27 ini memberikan presentasi yang cukup lengkap, seperti casing, kemudian charger, sampai screen protectornya sudah terpasang, jadi siap pakai. Lalu dari bahasa desain, Vivo V27 ini nyerempet-nyerempet layaknya flagship, terutama dari sektor layarnya, karena di segmen mid-range itu jarang banget yang menggunakan layar 3D curve seperti ini. Ya, pemainnya nggak banyak ya. Kemudian disusul build materialnya di bagian belakang juga terkesan premium karena finishingnya mint dan bahannya kaca. Cuman bagian kameranya di bagian bawah aura light-nya itu agak kopong aja. Kemudian dari segi portnya sudah ada USB Type-C, SIM tray-nya sudah mendukung dual nano SIM, dan speaker grill. Sayangnya ini satu catatan untuk Vivo V27, dia cuman mendukung mono speaker aja. Kemudian untuk layarnya yang saya singgung seperti flagship, memang secara panel dia cukup mumpuni di rentan harganya, sudah menggunakan AMOLED 120Hz, HDR10+, bahkan produksi warnanya sudah 1 miliar warna. Tidak hanya ketika kita multitasking terasa smooth, tapi juga ketika untuk nonton dia juga terasa imersif dengan bezel yang tipis. Tapi ada beberapa catatan selama saya menggunakan Vivo V27 ini, saya tidak tahu spesifik proteksi Corning Gorilla Glass-nya versi keberapa. Kemudian untuk penempatan in-display fingerprint kurang begitu natural aja, agak ke bawah. Ini masalah kebiasaan saja. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, dapur pacu dari Vivo V27 ini sudah menggunakan Dimensity 7200, dimana secara fabrikasi dia sudah cukup kecil di 4 nanometer, dan konfigurasinya di RAM 8GB dan internal storage-nya sudah lega di 256GB plus baterainya 4600 mAh. Secara skor benchmark, saya ambil Antutu yang pertama, dia sudah tembus 700 ribuan. Sedangkan untuk Geekbench 6 juga lumayan tinggi. Tapi kalau kita bandingkan raja saat ini di rentan harga 5 jutaan, ya salah satunya adalah Poco F5. Ya emang Poco F5 gigi banget sih. Kalau untuk keperluan sehari-hari seperti multitasking, berpindah satu aplikasi ke aplikasi lain, Vivo V27 ini bisa bersaing dengan Poco F5. Namun kalau kita sudah push mengedit video melalui smartphone, memang Vivo V27 saya merasakan agak sedikit stutter ya. Kalau kita bandingkan dengan Poco F5 yang secara skor benchmark sudah seperti flagship, ya lebih lancar di Poco F5. Lalu kalau kita menggunakan Vivo V27 ini untuk bermain game berat seperti Genshin Impact, settingan paling nyamannya itu ada di lowest 60 fps compare to Poco F5 yang highest 60 fps-nya itu masih cukup nyaman. Jadi kalau kalian mencari performa, ya Poco F5 di rentan 5 jutaan itu menjadi pilihan yang terbaik. Tapi yang saya cukup surprise adalah kapasitas baterainya. Meskipun dia cuma 4600 mAh, tetapi secara SOT dia melebihi ekspektasi saya ya. Saya kira cuma 6-7 jam. Tapi setelah saya gunakan smartphone ini sebagai daily driver dengan data seluler saya nyalakan 60%, kemudian Wi-Fi 40%, SOT yang bisa saya dapatkan itu bisa menyentuh 8 jam. Sedikit lebih awet bahkan dibandingkan dengan Poco F5. Kemudian untuk softwarenya, dia menggunakan Vantage OS versi ke-13 on top of Android ke-13. Secara experience saya menggunakan Vivo V27 ini cukup banyak customisasinya, terutama dari segi galeri bawaannya. Bahkan kalau teman-teman aktifkan mode sederhana, kita serasa bernostalgia seperti layaknya HP Nokia ya. I like it. Bahkan sampai security patch-nya itu terakhir update itu per Juli 2023, which is video ini dibuatkan bulan Juli, jadi cukup update ya security patch-nya. Namun yang jadi catatan, bloatware bawaannya itu terbilang banyak meskipun kita bisa uninstall, dan notifikasi yang tidak kita inginkan seperti Vivo Browser dan beberapa aplikasi bawaan dari Vivo ya, itu hanya beberapa catatan saja. Tapi secara user experience saya tidak mengalami bug yang mengganggu sama sekali. Kemudian untuk update harganya, pada saat rilis Vivo V27 5G ini dibanderol dengan harga 6 juta.
Tapi sekarang kalau teman-teman ngecek di marketplace, harganya itu di kisaran 5,2 sampai 5,3 jutaan aja. Jadi kurang lebih sudah turun sekitar 700 sampai 800 ribu. Ini worth it banget sih, apalagi sudah lega ya variannya 8/256 GB. Kemudian untuk kameranya, resolusi kameranya sudah mendukung 50 megapiksel dengan IMX766. Namun dua lensa belakang yang lain itu seperti default aja ya, 8 megapiksel untuk ultrawide dan 2 megapiksel untuk macro lens. Tapi untungnya untuk selfie-nya sudah mendukung 50 megapiksel. Buat hasil fotonya dengan Sony IMX766, Vivo V27 ini mampu memberikan hasil yang cukup vibrant. Menurut saya ini cukup colorful juga, enak dipandang, siap di-post di sosial media. Dan kalau kita bandingkan dengan Poco F5 di kondisi pencahayaan yang sama, indoor itu Vivo V27 lebih bright ya. Dan bokeh naturalnya lebih dalam dibandingkan dengan Poco F5. Poco F5 itu pendekatannya warnanya lebih ke natural. Kemudian untuk kondisi outdoor, Vivo juga memberikan warna yang lebih keluar. Namun di beberapa scene terutama foto daun atau bunga, Poco juga kadang lebih keluar ya. Namun dari sektor dan mid range, ini jelas Vivo V27 jauh lebih luas dan mid range-nya, baik kamera utama ataupun kamera ultrawide. Sampai mode potretnya, Vivo itu memiliki dynamic range yang lebih luas, bahkan masih bekerja. Sedangkan di Poco F5 mode potretnya itu dynamic range-nya tidak bekerja, langitnya blown out. Cuman di sektor lain karena Vivo prosesornya itu di bawah Poco F5, proses pengambilan gambar itu di Vivo V27 loadingnya sedikit perlu waktu ya dibandingkan dengan Poco F5. Kemudian untuk selfie-nya juga cenderung ke Vivo karena dari segi skin tone kemudian tone warnanya itu tidak sepucat di Poco F5. Kemudian untuk night mode-nya sedikit beda cerita. Most of the time saya tetap milih Vivo V27. Tapi beberapa skenario itu noise levelnya atau kematangan ketika mereduksi cahaya ternyata Poco F5 juga cukup bersaing, bahkan sedikit lebih baik. Buat aura light di bagian belakang, teman-teman bisa menggunakannya kalau teman-teman mengaktifkan mode portrait, sehingga ini berbeda dengan flash biasa. Videonya kamera depannya kayak gini, hasilnya keduanya sama-sama di 1080 30 fps. Yap, 1080 30 fps sama-sama stabil juga keduanya. Tapi di Vivo bisa 4K 30 fps. Buat 1080 30 fps hasilnya seperti ini. Untuk stabilisasinya keduanya di resolusi ini sama-sama bagus. Tapi untuk karakter warnanya ya jelas lebih pop di Vivo V27. Kalau di Poco F5 itu kayak agak flat ya. Kesimpulannya, Vivo V27 5G ini sudah bisa dibilang salah satu mid-range ancaman beberapa brand lain karena di beberapa sektornya cukup all-rounder ya. Salah satunya adalah desainnya, dia cukup premium, kemudian layarnya sudah curve, performanya juga tidak bisa dipandang remeh, sampai sektor kameranya. Kekurangan dari Vivo V27 ini yang cukup deal breaker cuman dari segi mono speakernya aja, belum stereo speaker. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Divi Gadget. Nanti kita akan bandingkan Vivo V27 dengan smartphone yang barusan turun juga, yaitu Vivo X80. Ini nambah sekitar 1 atau 2 jutaan, kalian sudah dapat X series ya. Nanti kita akan bandingkan bagaimana performa sampai kameranya di next konten. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.